Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahral Amini dengan NIM 70200120099 dari kelas Kesmas B. Baik, di sini saya akan menjelaskan letak dan fungsi bagian-bagian sel. Seperti kita lihat pada gambar ini merupakan gambar sel, di mana sel ini merupakan sel eukariotik. Mengapa? Karena penempatan sel ini memiliki membran inti sel, yang dimana dimaksud membran inti sel ini yang berwarna kuning yang menyelimuti bagian-bagian sel lainnya. Kemudian di dalam membran inti sel ini terdapat bulat, itu namanya nukleus. Dan yang berwarna ungu itu merupakan yang namanya materi genetik. Pada umumnya eukariotik ini terbagi atas dua, di mana sel hewan dan sel tumbuhan. Gambar ini kita bisa lihat bahwa ini merupakan termasuk sel hewan, karena di sini terlihat tidak ada dinding sel bagian kaku atau bagian luar ini. Itu merupakan membran sel atau membran plasma. Baik, saya akan menjelaskan satu-satu sel-sel yang ada di dalam ini. Yang pertama, bagian terluar ini merupakan bagian sel membran sel yang berfungsi sebagai untuk mengatur keluar masuknya zat atau bisa disebut dengan transportasi sel. Kemudian nukleus ini yang dimaksud dengan nukleus. Nukleus ini berfungsi untuk mengatur seluruh kegiatan sel, di mana di dalam nukleus ini ada yang namanya nukleus dan materi genetik. Materi genetik ini berupa kromosom, dan setiap kromosom ada namanya DNA. Kemudian bulat-bulat yang berwarna hijau ini adalah lisosom dan proksisom, di mana lisosom ini berfungsi sebagai pencernaan sel. Lisosom ini atau pada bagian sel ini dominan berada di sel hewan, tetapi juga berada pada sel tumbuhan. Kemudian yang hijau, berwarna hijau, ini merupakan ini yang berwarna hijau seperti membentuk kantung. Ini namanya badan Golgi atau Golgi kompleks, di mana badan Golgi ini ada pada sel hewan dan sel tumbuhan juga. Fungsi badan Golgi ini adalah memperbaiki membran sel serta memiliki peran penting dalam pengelolaan hasil sintesis atau oleh retikulum endoplasma. Kemudian ini yang berwarna kuning bercabang, yang memiliki cabang.
itu merupakan retikulum endoplasma, di mana retikulum endoplasma ini terbagi atas dua, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma ini ada hubungannya dengan transportasi karena dia ada hubungannya antara inti dan bagian luarnya. Kemudian retikulum endoplasma kemudian kalau ada ribosom, terdapat ribosom di dalamnya, itu merupakan retikulum endoplasma kasar, di mana retikulum endoplasma kasar ini berfungsi ke arah transportasi protein. Berarti ribosom itu hubungannya ada pada pembentukan protein, sedangkan retikulum endoplasma halus tidak terdapat ribosom. Fungsinya itu ke arah transportasi lemak. Kemudian mitokondria. Mitokondria ini gambarnya ini seperti kapsul yang berwarna merah, berfungsi untuk menghasilkan energi berupa adenosin trofosfat atau biasa disebut dengan ATP. Kemudian yang di dekatnya itu yang warna abu-abu biasa disebut dengan kloroplas. Kloroplas ini biasa terdapat dominan terdapat pada sel tumbuhan, di mana fungsinya untuk menghasilkan makanan berupa di mana prosesnya ini dinamakan sebagai proses fotosintesis. Kemudian yang terakhir sitoskeletos. Sitoskeletos ini berfungsi untuk menahan dan mempertahankan bentuk sel dan menahan organel-organel sel tetap berada pada tempatnya. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.